Jundullah, 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 Jundullah. Yang kedua, mengenal nama Allah Ar-Rahman. Tadi Allah, sekarang Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman adalah nama Tuhan yang kedua setelah Allah. Ya, Allah. Yang kedua Ar-Rahman. Ar-Rahman bermakna yang sangat pengasih penyayang. Yang maha, ya, maha pengasih penyayang, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Itu penyayangnya. Dia memberikan, menganugerahkan nikmat yang sangat besar karena ya sayangnya begitu besar. Jadi tak terukur lagi, maka disebut maha. Kalau sudah maha tu tak terukurannya, ya. Saking dan sangatnya maka disebut maha. Saking sayangnya, sangat penyayangnya, jauh berpuluh-puluh lipat atas, jadi maha penyayang, ya. Jadi menganugerahkan, memberikan nikmat-nikmat yang besar. Seperti apa? Seperti mengadokan kita dari asalnya tidak ada. Ini semata-mata rahman Allah. Kita ni asal tidak ada. Nah, apakah kita ada ni, kita buat permohonan dulu, buat proposal ke Tuhan. Ya Allah, adakan aku ni. Kena ketik. Ya. Kita nak dulu ngisi pemulir. Ya Allah, adakan aku dia. Tak ada. Ya. Jadikan aku, tak ada. Lalu adanya kita apa? Ini semata-mata rahmannya Allah. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Allah memberi kita iman. Menjadi kita Islam. Apakah iman kita, Islam kita ini adalah permintaan kita? Dia ada? Tidak. Anugerah Tuhan. Karena ya rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi asalnya tidak ada, menjadi ada. Dijadikan pula manusia. Nah, cuba kita ni jadinya kodong. Kalau jadi kodong lah cocok dengan dia kan. Oh, bisa lah. Dia kena Allah, fa'alu lima yurid. Allah memperbuat sekenak dia lah. Ya. Sebab dia orang jadi apa kan? Saat ini pun ditukar itu bisa juga. Ya, tiba-tiba berubah jadi kau loh, macam jadi Nabi Musa loh kan. Kalau jadi Nabi Isa tu jadi anjing, jadi babi. Ya. Bisa lah. Na'udzubillah. Inna ma amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, jadi itulah. Ya, jangan itulah. Ya. Nah, jadi orang tu saking kenalnya tu dia takut kan. Nanti kita akan sampai kepada mengenal kamal kudrat Allah itu. Ya. Bagaimana sempurnanya kekuasaan Allah. Ya, maka para aulia, orang yang begitu takutnya kepada Allah. Ya, karena fa'ali mayuridnya. Ya. Nah, tapi ketika kita memandang Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, inilah. Lalu memberi kita rezeki. Ini rahmatnya Tuhan, kasih sayang Allah. Macam mana berjahat yang kita degil maksiat, kita masih diberi rezeki. Kena kasih sayangnya. Ya. Ya, bagaimana seorang ibu, seorang bapa yang sayang kepada anaknya, degil-degil tetaplah. Ya, sudahlah dia pemabuk, narkoba, geng motor, macam tetaplah ya, anakku baik-baiklah, minta duit bagi juga lagi. Belum lagi sayangnya Allah itu. Ya, bagaimana sayangnya, apapun dia diberinya. Ya. Ini adalah wujud daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Semua yang diberi oleh Allah, ya, diberinya. Allah tak peduli kamu nak macam mana, dia kan. Ya. Nak degil, nak maksiat, tetap tak dikurangi, tak jatahnya tak. Jadi kurang tak jatah nafas kita. Ni yang maksiat, nafas, jatah nafasnya dikurangi, udaranya dikurangi. Tak, pakailah, bebaslah. Tu tangan, tu kaki, tu apa, pakailah. Ya. Tak pula di itu kena tak. Ya, karena kasih sayangnya. Nah, kita ni punya karyawan degil lah, potong langsung gaji ini pecat, ini denda macamnya kan. Ini tak, macam mana pun kau tetap ya, degil macam mana, masih aja mana, tetap diberi rezeki. Masih diizinkan makan, minum, mata pakailah, telinga pakailah, tangan pakailah, kaki pakailah, tu pakailah, tak apa.
Ya, udara ni hirup lah, semuanya free dan gratis. Ini milik Tuhan kalau kan. Ya. Allah pula nengok kita pula ngaku-ngaku aku matu aku lah, kaki aku apa. Sekarang aku lah dulu tak apa-apa lah. Tapi kau faham lagi. Ya. Ya. Kau gini banyak aku, kau matu aku, kau kaki aku, tangan aku, kekuatanku, semuanya jangan aku, dah pula. Ya. Allah juga memberi kita kesehatan, akal, ilmu dan lainnya. Galau-galau itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kasih sayang Allah itu meliputi yang ada di alam semesta ini. Ya, semuanya adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, pengertiannya adalah orang yang sangat kasih sayang. Ya. Yang maha penyayang, itu mana Ar-Rahman. Ar-Rahman khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi nama olehnya dengan Ar-Rahman. Nah. Ar-Rahman ini adalah nama dari satu zat yang kasih, ya, kasih sayangnya. Tidak bisa digambarkan macam mana, dan tidak bisa pula dibayangkan. Ya, kita nak berimajinasi tentang macam mana rupa saya Allah, tidak bisa. Ya. Saking dan mahanya, penyayangnya. Oleh kerana itu Ar-Rahman ini namanya khusus bagi Allah SWT. Maka sebagian ulama juga mengatakan sebagai makhluk kita tidak boleh memberi nama makhluk lainnya dengan Ar-Rahman. Nah, seperti menamai anak, tidak boleh nama Rahman, harus pakai Abdurrahman. Nah, atau nama masjid, Masjid Ar-Rahman, tidak boleh. Nama pula tokoh, apa nama tokoh kau? Nama Ar-Rahman. Nah, nama Tuhan, tak. Ya. Atau yang lainnya dengan nama Ar-Rahman. Tidak ada satu jua pun yang pengasih penyayang yang melebihi daripada pengasih penyayangnya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah nak menunjukkan, ya, betapa dirinya itu adalah amat sangat maha penyayangnya, sehingga namanya adalah Ar-Rahman. Nah, ini Allah nak menunjukkan, Allah nak kenalkan kepada kita saking amat sangat maha penyayangnya, ya, bahawa dirinya adalah ditunjuk dengan nama Ar-Rahman. Rasulullah SAW sangat luar biasa kasih sayangnya kepada umat beliau. Ya, Rasul adalah seorang Nabi yang sangat kasih, sangat sayang kepada umatnya. Ya, apapun dia umati, apa umat, tapi itulah hidupnya, matinya, napas Rasulullah itu adalah untuk umatnya. Saking sayang, saya penuh dan besar sayangnya. Apa lebih umatku, umatku. Ada Allah, ya Allah, umatku macam mana? Ya, itu betul-betul sayang Tuhan. Ya, dia memang rahmatan lil alamin. Ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lebih kasih sayang lagi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sayang seseorang ibu terhadap anaknya. Ya, sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Juga lebih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sebesar apapun sayangnya seorang ibu terhadap anak, sedalam apapun sayangnya seorang ibu terhadap anak, ya, tetap lebih sayang Allah kepada diri kita, kepada hamba-nya. Ya. Orang-orang yang mengerti akan kandungan Ar-Rahman ini, orang yang sudah mengerti, paham, mengetahui apa isi kandungan Ar-Rahman, setiap kali ia menyebut nama Ar-Rahman atau dia mendengar Ar-Rahman, hatinya berbunga-bunga, hatinya gembira, hatinya senang. Kenapa? Ya, berbunga-bunga, merasa senang karena ia mempunyai Tuhan yang kasih sayang terhadap dirinya. Ketika mendengar nama Ar-Rahman, disebut nama Ar-Rahman, senangnya, bahagianya. Nah, kenapa? Karena dia bertuhan dengan yang maha kasih sayang, yang
kasih sayang terhadap dirinya. Dialah Ar-Rahman yang mengasihi sayangi, ya, terhadap orang-orang yang kasih sayang, yang selalu, ya, menawarkan ampunannya. Ya, Allah selalu menawarkan ampunannya, selalu menyebutkan, ya, qul, katakanlah oleh Muhammad, nabbi ibadi, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, inni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku inilah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, kabarkan, Allah selalu menawarkan ampunannya. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang bertobat, aku terima tobatnya. Apalagi bulan Ramadan nih, ya, apa bulan Ramadan ini adalah wujud daripada betapa maha penyayangnya Allah, ya, betapa rahmannya Allah, yang selalu memberi tanpa diminta. Allah memberi tanpa diminta, ya, Allah beri terus. Kesehatan diberinya, rezeki diberinya, hidup diberinya terus tanpa diminta, ya. Sejak lahir kita nih, kapan kita bisa mintanya, ya? Nah, kapan? Yang menyelamatkan hambanya yang mestinya masuk neraka, yang mestinya disiksa, menjadi masuk surga, dan senantiasa terbuka pintu rahmatnya. Ya, bahkan, ya, sebesar apapun kesalahan kejahatan seorang, lebih besar ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh dari rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa alaihissalam pernah lewat satu kubur, ya. Ini contoh. Suatu ketika Nabi Isa lewat satu pemakaman, lihat makbarah. Lalu beliau melihat dan mendengar salah satu penghuni kubur itu disiksa oleh malaikat-malaikat azab. Ya, ketika lewat pemakaman, Nabi Isa nengok, ya, dia nengok dengan dengar ada seseorang yang lagi sedang diazab, ya, oleh para malaikat. Ya. Kemudian beliau terus berjalan meninggalkan kuburan tadi, ya, dia lewat di belah, ya. Beberapa lama kemudian Nabi Isa alaihissalam lewat lagi satu kuburan tadi, ya. Selang berapa lama waktu itu Nabi Isa lewat lagi kuburan yang ada orang kena siksa tadi, yang dilaluinya, ya, dikelilingi oleh malaikat, yang dulunya dikelilingi oleh malaikat-malaikat azab, tetapi sekarang sudah dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Nah, kemarin aku lewat, orang kok dipenuhi malaikat-malaikat yang azab, kini dah bertukar pula, ternyata sudah dipenuhi, dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, salat dan berdoa, memohon kepada Allah SWT, minta tahu apa sebab yang dulunya kubur ini dikelilingi oleh malaikat-malaikat azab, tapi kini sekarang sudah dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Nah, nak saya tahu juga Nabi Isa, apa sebabnya? Dulu aku lewat, kau kena azab, kini lewat lagi sudah dikelilingi oleh malaikat rahmat. Berdoa kepada Allah, minta petunjuk, minta tahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, wahai Isa, kata Allah dalam firman-Nya, orang yang ada dalam kubur itu sepanjang hidupnya ia bermaksiat kepadaku. Orang dulu, kenapa dia disiksa? Kenapa dia diazab? Semua hidupnya buat maksiat, kata Allah. Kemudian ia mati, jadi meninggalkan seorang istri yang sedang hamil, ya. Dia meninggal, tapi saat dia meninggal, bini lagi hamil. Begitu istrinya melahirkan, ya, dan beberapa tahun kemudian si anak, ya, anaknya tuh yang dilahirkan tadi dididik oleh ibunya. Anaknya dididik oleh ibunya dengan ajaran, ya, agama, sehingga anak tadi mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, budak-budak kecil, ya, lalu tengah bercakap, tapi ketika dia dapat bercakap, dia jangan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana itu, wahai Nabi Isa, aku malu mengazab manusia atau bapa yang dalam kubur sedangkan anaknya
ya, di permukaan bumi mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Aku kemaluan kata Tuhan. Ya, anaknya mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Nama aku disebut Maha Pengasih Penyayang. Tak mungkin aku nak ngazab apa ayah kan, malu aku kan. Nah, akhirnya bapaknya tadi diselamatkan dari siksa kubur. Ini adalah sebagian contoh dari kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-Nya. Ya. Jadi inilah salah satu contoh betapa maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia meninggal walhal juga ahli maksiat. Ya. Kemain lagi sedang elok-eloknya mabuk, berjudi, bertino, pula mati. Ya, awak sedang mabuk, ya, tumbuh mobil umpamanya gitu kan, mati. Bini lagi bunting. Ya. Nah, saat dia istrinya melahirkan. Nah, dididiklah anak nih. Ya, didik anak oleh istrinya dengan ajaran yang baik-baik. Sampai dia tukang bercakap. Mana kalau sudah bercakap, diajar dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah hilangkan azab ayahnya tadi. Ya, kenapa aku kemaluan? Disebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka azabnya diangkat dan dihapus oleh Allah. Nah, sebab anaknya masih kecil tadi menyebutkan ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, begitu luas ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ma'rifat manakala mendengar nama Ar-Rahman bukan main, senang hatinya. Ya, penuh harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gembira, ngapa? Dia bertuhan dengan Tuhan yang Maha Penyayang. Ya. Mana ada kita takut hidup ni? Nah, Allah Maha Penyayang, tak mungkin ditelantarnya. Ya, kita ni selama hidup ni ada tak dibuatnya lapar 7 hari 7 malam tak makan? Ya, mati kekenyang lah yang banyak. Mana ada? Ada tak Tuhan lantaran kita? Nak tinggal di hutan, nak tinggal mana, di apa? Tak ada. Cuma kita ni lah tak puas. Kurang bawanya, itu biar cuma kan. Nah, bagi sekor kurang, macam mana nak 2? Bagi 2 kurang pula, macam mana nak 4? Bagi kau kurang tu lah. Ya. Tuhan pun tak pernah, ya bagilah terus. Apa? Nah, ni sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kandungan Ar-Rahman yang luar biasa adalah doanya orang yang hidup. Nah, ini termasuk kandung Ar-Rahman, isi Ar-Rahman. Doa orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Padahal orang yang sudah dalam kubur tidak bisa lagi berbuat apa-apa lagi. Orang kubur mana bisa buat apa-apa. Ya. Tapi dengan doanya orang hidup, tetapi oleh karena doa-doa orang yang masih hidup dan hadiah-hadiah yang disampaikan, maka dengan rahmannya, dengan kasih sayangnya, orang yang dalam kubur tadi pun bisa mendapatkan keselamatan. Ini bagian dari rahman Allah. Kita doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa sahabat aku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa guru-guruku, ampunilah dosa orang-orang yang berbuat zalim kepada aku. Ya. Karena doanya, dengan rahmannya Allah, walaupun orang sudah meninggal ni, ya, dalam kubur tak bisa apa-apa, akhirnya dosa diampuni oleh Allah. Dia tak bertobat tak. Tapi sebab doa orang, ini salah satu kandungan makna Ar-Rahman. Atau dia sedekah, ya Allah ni sedekah aku niatkan juga untuk sianu. Dia tak bisa apa-apa. Tapi kerana rahmannya Allah, sebab hadiah seorang sedekah dia dapat juga. Nah, ini rahmannya Allah. Ya. Betapa maha pengasih, maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kubur tadi pun bisa mendapat keselamatan. Nah, juga seorang anak yang berbuat taat dan melakukan kebajikan-kebajikan, maka orang tuanya yang ada dalam kubur mendapatkan pahala. Ini kan rahmat Allah. Ya, dia sudah meninggal, kemudian dia meninggalkan anaknya ni buat amal soleh, melakukan ketaatan, kebaikan, orang tua pun dapat otomatis. Ini rahmat Allah SWT. Walaupun anak itu tidak mendoakan orang tuanya, walaupun tidak doakan saja, otomatis tu. Ini bahagian dari rahmat Allah. Ya, bahawa kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh anaknya, orang tuanya dapat.
Nah, ya orang tuanya dapat. Dan juga apabila seorang anak berbuat taat, maka orang tuanya pun akan memperoleh pahala. Ya, anaknya dapat 10, ayah dapat 10. Anaknya dapat 100, anak dapat 1. Apa anak dapat 100, orang tua pun dapat 100 juga. Sebab banyak dapatnya, sebanyak itulah orang tua. Nah, ya. Sekalipun ia tidak pernah menyuruh anaknya untuk berbuat taat. Nah, kenapa? Karena orang tua adalah sebab ya keberadaan anak tadi. Ya, orang tua menjadi sebab keberadaan anak. Ya, jadi anak ada sebab ada orang tua. Tapi sebaliknya dengan Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala, apabila orang tua meninggal dunia, si anak masih kecil, belum mukallaf, kemudian anak menjadi dewasa dan melakukan maksiat, maka hanya anaklah yang dapat dosa. Nah, ya, anak ya ditinggalkan kecil, terus ditinggal kecil, kemudian sampai dewasa aja buat maksiat, maka maksiat tu tanggung lewek lah. Ini bagi rahmat Allah, tanggung lewek. Ayah tak kena, ya, orang tua tak kena. Nah, sedangkan orang tuanya terhindar dari dosa yang dilakukan oleh anaknya. Nah, ini ya, dia meninggalkan anak, ya, meninggal, tinggal anak kecil lagi, ya, masih kecil, tinggal anaknya. Tapi sampai besar, rupanya besar jadi preman. Nah, anaknya dia, anak yatim dia jadi preman. Ya, banyak buat ini, itu tanggung dewek lah, ayah tidak kena dah. Nah, dia Rasulullah SAW ya, betapa sayangnya beliau terhadap umatnya, tetapi Allah SWT tidak memberikan namanya Ar-Rahman ini kepada beliau. Ya, Allah tidak berikan namanya kepada beliau, tidak sebut nama Nabi Ar-Rahman. Seorang ibu bapa sangat sayang terhadap anaknya, juga Allah SWT tidak memberikan nama Ar-Rahman itu kepada si ibu bapa tadi. Kalau kita tahu betapa kasih sayangnya Allah SWT terhadap kita, melebihi dari sayangnya siapapun dari makhluk ini, semestinya yang demikian itu menambah kecintaan kita, menambah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin timbul rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa? Betapa amat maha sayangnya Allah kepada kita. Ini akan menumbuhkan ya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia kita semakin kenal kita dengan Allah. Nah, ini nak kita kenal ternyata Allah itu amat maha penyayangnya. Ya, Allah menyatakan, memberikan tahu kepada namanya Ar-Rahman. Ya. Dan setelah kita mengetahui kandungan mana Ar-Rahman ini, berarti kita sudah dapat ya bagian dari makrifat tentang Ar-Rahman. Walaupun hanya secara ilmiah, secara ilmu. Kemudian kita dituntut bukan hanya tahu arti Ar-Rahman yang artinya adalah maha penyayang, namun hendaknya lebih dari sekedar itu, yaitu kita wujudkan dalam kehidupan kita sifat kasih sayang tadi. Ar-Rahman berakhlak dengan akhlak Allah, adalah penyayang. Kita ya mesti praktekkan dalam rumah tangga adalah dipenuhi kasih sayang, disayangi, dikasihi anak istri kita. Nah, kita praktekkan ya bahwa kita harus penuh dengan kasih sayang dalam menjalankan hidup ini. Pertama dalam lingkungan keluarga dulu, anak, istri ya, kita jalankan dengan kasih sayang. Kemudian jiran dalam bertetangga pula kasih sayang ya, macam mana pun ada kuang-kuang salah dikit ya sudah ya, kita maafkan belah ya, kita tetap ya mencintainya dan menyayanginya. Dan dalam bergaul dengan masyarakat ya, kehidupan kita bermasyarakat, sehingga kita benar-benar menjadi Abdur Rahman. Kita ini ada Abdur Rahman, apa? Hamba daripada yang maha penyayang ya. Artinya apa? Kita ingin ya mengamalkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sebagaimana juga kita dituntut menjadi Abdullah. Macam mana kita menjadi Abdullah adik? Kita pun ingin menjadi Abdur Rahman, hamba daripada yang maha penyayang. Kita ingin ya benar-benar menyayangi, mengasihi semua makhluk ini. Apalagi kita ni adalah umat Muhammad juga, rahmatan lil alamin. Tiba-tiba kita brutal, ganas, yo, kasar, apa lagi macam-macam gitu, radikal. Mana letak Abdul Rahman ya? Ayo, dikit-dikit nak nangani, dikit-dikit nak nampak, dikit-dikit nempeleng misalnya kan. Nah, apalagi sampai membunuh, tidak menunjukkan sebagai Abdul Rahman, ya, tidak menunjukkan. Nah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, orang menjadi Abdul Rahman, ia mesti berperilaku kasih sayang kepada hamba Allah SWT. Orang yang ingin menjadi Abdul Rahman, dia mesti memiliki perilaku, ya, kasih sayang kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepada mereka yang lupa, yang lalai dan ahlu maksiat, kepada pun dia kasih sayang. Macam mana pula orang ahli maksiat disayangi? Didoakan, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah dia lalai, dia tak faham, dia ampun dosa ya Allah, beri dia petunjuk. Nah, ini wujud kasih sayangnya. Tak pula melaknat, ya Allah hancurkan dia, binasakanlah dia, azablah dia. Kenyok. Ya, itu bukan wujud daripada Rahman. Maka para wali-wali mana ada minta dilaknat orang nak. Tengok tu, ya Allah turunkan azab, turunkan laknat, dah kata ni orang maksiat, turunkan angin puting beliung ya Allah. Kenyok. Dah ya Allah ampuni, berikan dia petunjuk, berikan dia hidayah, sadarkanlah dia, nah lindungilah dia, ingatkanlah dia. Itu menunjukkan Abdul Rahman. Ya. Tak pula minta celakakan orang kan. Tak ada. Jadi inilah kita sebagai hamba Allah ni, orang yang memang benar-benar menuhankan Allah, dia akan melakukan, mengamalkan, menjadikan diri sebagai Abdul Rahman. Ya, tadi Abdullah sebagai Allah sebagaimana tadi. Ya. Yang 4 syarat tadi. Ini sebagai Abdul Rahman. Kalau dia kenal Allah itu Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang, dia pun mengamalkan, ya, menjadi Abdul Rahman, hamba daripada yang Maha Penyayang. Dia pun ingin memiliki, ya, kasih sayang kepada hamba-hamba ini, sekalipun kepada orang maksiat, sekalipun orang lalai, sekalipun kepada orang kafir, didoakannya. Ya Rasulullah, kita lihat Rasulullah ketika dia lari dari Mekah ke Taif, ingin mendapatkan satu suaka perlindungan. Kenapa? Di Mekah ni aku ni diintimidasi gitu ya. Aku ni dirongrong, aku ni dicelakai. Dah pindah, mana tahu di Taif itu ada dapat suaka, dapat perlindungan, dan orang yang ikut. Sampai sana bukannya dapat perlindungan, dilempar pula orang Taif tu. Pakai tai, pakai batu berdarah-darah Rasulullah tu. Ya, emosi juga malaikat Jibril ni tengoknya. Wahai Muhammad, aku dah tahan tengok kau macam ini. Malaikat Jibril pun dah tahan. Macam mana? Udahlah, penduduk Taif ni aku musnahkan galau. Jangan, wahai Jibril. Kalau kau musnahkan galau nanti, mati galau, siapa lagi akan beriman kepada Allah? Biarlah. Ya, mana tahu nanti dia dapat petunjuk Allah. Kalaupun dia dapat petunjuk, dia meninggal, mana tahu anaknya tak apa lagi. Sampai ke situ kaji je. Itu anaknya. Sudahlah, biarlah je preman, anak lagi belum mudah lahir. Jadi baik. Nah, sudahlah, biarlah preman galau. Kaki anak kita ambil didik. Mudah-mudahan anak jadi orang soleh. Ya, ikut tak. Mudah-mudahan 7 keturunan kau preman galau. Nah. Ya, dan di doa mudah-mudahan 7 keturunan preman galau gitu kan. Wah, ada pula doa macam itu. Apakah itu orang yang kenal dengan Tuhan? Ya, tidak. Nah, beginilah kita harus mewujudkan Ar-Rahman, kesayang. Ya, Allah Ar-Rahman. Kau dikit-dikit ni bahu orang maling ayam dibaca Yasin, ya Allah celakakanlah dia. Nah, ayam seko dibaca Yasin, kemudian doanya apa celaka, meleduklah perune dia kata. Langkah ganas. Ya, lupa mau kan. Nah, mereka itu harus disayangi oleh orang-orang yang ingin dirinya menjadi Abdul Rahman. Sayangi galau, doakan dan doakan.
Ya, semua dengan kasih sayang. Ya. Nah, kalau kita ingin menjadi Abdurrahman, bagaimana caranya menyayangi mereka? Tentunya dengan cara memalingkan atau mengarahkan mereka. Kita arahkan mereka dari jalan yang salah menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan jalan nasihat yang lemah lembut, bukan dengan jalan yang kasar. Tidak boleh kasar, dan bukan pula memandang rendah atau sinis terhadap mereka. Tidak boleh kau memandang rendah, sinis, tidak boleh. Ya. Tentang dia tengok upanya macam mana, kau nak pang bertatuk lo dari ujung rambut juga kita tatuk kalau isinya kan, hidung anting-anting, kuping anting-anting, mata anting-anting, kalaunya nah sini sebelah ni tak boleh juga. Ya, tetap sayangi dengan doa. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk, mudah-mudahan Allah beri hidayah, ya, atau berikan nasihat. Ya, kalau memang itu patut nasihat, kalau tidak, setidaknya dengan doa. Ya, jangan pula nyumpah. Nah, ya Allah ya, matan dia kau dia kan musnahkan ya Allah, nyemai dunia misalnya kan, nah kan. Ya. Nah, ini menjadi seorang Abdurrahman, orang yang sudah mendapat titel Abdurrahman. Siapapun hamba Allah tetap disayanginya, tetap dikasihinya dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kaedah-kaedahnya. Ya. Menyayangi, mengasihi orang-orang jahat itu memang disuruh. Akan tetapi menyayangi mereka tentulah dengan berusaha menjauhkan mereka dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Itu bentuk sayang juga. Tanda sayang kita ajak buat baik supaya dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda sayang kita ajak dia ke jalan yang benar dengan cara yang lemah lembut, ya, supaya mereka menjadi kepada jalan yang benar. Bukan pula kita pentung-pentungi, ya. Nah, kita paksa, tidak. Ya, Rasul tidak menjalankan seperti itu. Ya, Rasulullah menyampaikan dengan akhlak. Ya. Betapa Mekah itu, orang-orang Mekah itu ganas, keras. Ya, kemana bengis, hobinya perang. Dikit-dikit tawuran, dikit-dikit tawuran. Kalau bahasa kita tawuran ini perang-perang saudara. Gara-gara kambing ini dia bisa perang. Nah, saking bengisnya. Apakah Rasulullah dengan kekerasannya? Tidak, dengan kasih sayang. Kalaulah bukan dengan akhlak, Rasulullah menyampaikan tidak akan diterima oleh penduduk Mekah ketika itu. Tiba-tiba kita bagak kalau, kuat kalau, dikit-dikit main serbu, main hancur kami, namun tidak seperti itu. Ya, mana ada Rasulullah mengajarkan seperti itu. Dia dengan kasih sayang. Tapi Rasulullah perang, dia diperangi, dia melawan. Ya, kalau diserbu. Ya. Nah, tapi beginilah yang diajarkan, bahwa dengan kasih sayang. Jadi orang-orang jahat, ahli maksiat, tanda sayang kita apa? Kita doakan, mudah-mudahan dapat petunjuk, mudah-mudahan dapat hidayah. Kita ajak buat baik. Nah, ya. Berusaha sedikit demi sedikit ngajak mereka ke jalan yang benar. Begitulah Rasulullah mengajarkan bagaimana sikap kita terhadap hamba-hamba Allah, siapapun mereka itu. Nah, ngapa harus demikian? Memang orang-orang demikian tidak bisa sekaligus dirubah. Tidak bisa preman sekaligus dirubah jadi baik. Ya. Nak berguyur masa kita ni, nak dikit demi sedikit. Ya. Apalagi dengan kekerasan, tambah ada tukang pula. Ya. Ngajak orang keras. Ya. Akan tetapi dengan sebab kita menemani mereka sambil menasihati dengan sopan santun, dengan lemah lembut, dengan akhlak, dengan budi pekerti, insya-Allah kita akan bisa membawa mereka ke jalan yang benar. Dan kalau kita sudah bisa kasih sayang, mampu tidak berlaku kasar, berarti kita sudah mendapati bagian dari nama Allah Ar-Rahman. Nah, kita juru dakwah tapi kita kasar, ditinggalkan orang. Ya, ngajak orang tapi kita kasar. Ya, mentang-mentang juga dikira memang kau neraka kau ni. Lu apa pula memponis di neraka kan? Nah, tak akan masuk surga kau ni. Tak usah pergi sana. Dah ada. Jadi tak ayo siko. Ngapa nak ngopi bagi kopi, rokok bagi rokok, cakap-cakap dulu kan. Guyu-guyu apa masalahnya. Ya.
aku ni tidak bisa ninggalkan ini. Atau lah tak apa-apa, kaki sadarlah, mudah-mudahan doakan. Nah, ya, kau tak elok kau matilah kau. Enak elok kau matilah dia kan. Ha, tak boleh. Ini mudah nyumpah, mudah melaknat. Ya, dikit-dikit melaknat. Ya. Ada. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling berakhlak dengan Allah itu. Ya. Pada waktu Rasulullah SAW di tengah-tengah sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda lalu berkata, ini satu kisah ni. Ya Rasulullah, berilah aku izin untuk berzina. Minta izin berzina. Ya, sebab kita ni datang ke guru aku minta izin apa nak melacur. Nah, para sahabat di waktu itu berteriak, ya, ngegaslah macam kita ni kan. Nah, tetapi Rasulullah SAW yang telah mendapat bahagian yang besar dari Ar-Rahman berkata, mana orang yang minta izin untuk berzina ni? Nah, ya, bawa je risiko. Siapa je? Bawa risiko. Apa lah dia? Lalu si pemuda tadi mendekat. Kemudian Rasulullah berkata, apakah engkau minta izin untuk berzina? Kau nak minta izin berzina ya? Pemuda tadi menjawab, iya ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi kepada pemuda tadi, wahai pemuda, wahai fulan, maukah engkau seandainya ibu engkau dizinahi oleh orang, atau anak gadis engkau dizinahi oleh orang, atau saudara engkau dizinahi oleh orang? Lalu si pemuda itu menjawab, pasti aku tidak mau ya Rasulullah. Ya. Lalu Rasulullah berkata, wahai pemuda, wahai fulan, demikian juga orang lain, mereka tak mau juga ibunya, anaknya atau saudaranya engkau zinahi. Ya, orang lain macam tu juga, tak mau juga. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan pemuda tadi, seraya memegang dadonya, didoakan, dipegangnya dado, nanti lepas tangan Rasulullah itu sampai ke dada. Allahumma tahhir qalbahu waghfir zambahu wa hasin farjahu. Ya Allah, sucikanlah hati orang, ampunilah dosanya, peliharalah kemaluannya. Akhirnya pemuda tadi berkata, tidak ada perbuatan yang sangat aku benci selain melakukan zina. Langsung berubah, tidak ada perbuatan yang aku benci kecuali buat zina ini. Demikianlah cara Rasulullah mendidik manusia yang suka berzina. Nah, tinggal lama-lama lain nurut, akhirnya langsung berubah total. Ya, berubah ya 180 derajat. Dulu senang suka berzina, aku langsung paling benci jadinya karena doa Rasulullah SAW. Ya. Nah, itulah bagaimana Rasulullah dengan umatnya, walaupun ahli berzina. Ya, nah, macam juga kita dengan guru-guru dulu. Ya, ada seorang pelacur minta pelaris ke guru kan, aku ni kawinnya jual diri, minta apa? Minta pelaris katanya kan. Ada apalah, sebelum melakukan berwuduk dulu kan. Nah, kan lama-lama sadar berwuduk untuk semayam, kena pelacur tobat. Ya, dah pula dimarahinya. Ya, tahu lah. Kenapa kalau langsung dilarang dia tetap jugalah. Ya, sambil berdoa minta petunjuk Allah. Ya. Nah, tidak pula melaknatnya, tidak mencaci makinya, tidak merendahkannya, tidak menghinanya. Kenapa? Suatu ketika bisa jadi aulia Allah. Ya, Rabi'ah Adawiyah, Ibrahim bin Adham, Zunun al-Misri, dulunya perampok Ibrahim bin Adham, jadi wali akhirnya. Nah, cuman jangan belajarnya mampung lagi jadi wali dah boleh kan. Nah, itu ada banyak tu. Tapi kita jangan memponis. Ya, kita tak boleh memponis. Ya, aku ni perampok menurut jadi wali nanti kan mampuk lah dulu kan. Ya. Nah, tidak. Ya, artinya apa? Allah tu saking penyayangnya. Siapapun, ya, bagaimanapun dengan kasih Allah, ya, semuanya mendapatkan ya rahmatnya. Mencermati hadis Rasulullah SAW di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis itu memberi isyarat bahwa zina adalah penyakit keturunan, dengan pengertian apabila seorang melakukan zina, nanti ada anaknya atau cucunya yang melakukan zina. Itulah hukum di dunia bagi orang yang melakukan zina. Ya.
Dari pembicaraan di atas dapat juga disimpulkan kalau kita sudah memahami kandungan dari nama Ar-Rahman, kemudian kita praktekkan perilaku Ar-Rahman ini dalam kehidupan sehari-hari. Macam mana? Seperti kita mengajak orang-orang yang fasik, ngajak orang-orang yang melakukan maksiat. Dengan apa? Dengan meniru cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini caranya. Ya. Bukan kita sekaligus langsung memukul, langsung menghakimi, langsung pula membinasakan, ya, macamnya tidak seperti itu. Ya, melawan dia, bertambah benci dia, kasarnya kan. Dia terkadang aku ni manusia juga, kan? Nah, itu kan. Tapi ketika dengan kasih sayang, doakan, nasihati, lemah lembut. Nah, ya, jadi ini satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah demikian, maka kita telah mendapati bagian dari nama Allah Ar-Rahman, atau menjadi Abdur Rahman, hamba Allah yang penyayang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang mengetahui dengan perkara yang benarnya. Nah, mudah-mudahan ya Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Allah bukakan hati kita sehingga Allah masukkan nur dalam hati kita. Kita dapat mengenal asma-asmanya supaya kita bisa mengenal dengan sekenal-kenalnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma cerita makrifat, kenal lidah. Namu beda kenal. Nah, kan? Nauzubillah. Mudah-mudahan ya dengan apa di bulan Ramadan ya di tahun ini Allah ngampuni dosa-dosa kita. Ya, Allah bersihkan hati kita sehingga layak dan pantas untuk memasukkan sesuatu yang mahal ke dalam hati kita. Ya, asma-asma Allah ya dalam hati kita sehingga kita betul-betul cinta kepada Allah. Ternyata Allah itu bukan main penyayangnya. Ya, ternyata Allah itu bukan main ya kasihnya. Sehingga kita merasa senang, akan merasa dekat, merasa bahagia ya bertuhan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengamalkan dan mempraktekkan bagaimana seorang hamba Allah, bagaimana menjadi seorang Abdur Rahman itu ya, sehingga kita betul-betul menjadi rahmatan lil alamin ya, sebagaimana Rasulullah diutus menjadi nabi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi sebagai rahmat ya di sekalian alam ini. Kita pun akan ya berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal nama Allah Ar-Rahim. Wallahu subhanahu wa taala a'lam.